Halo semua, balik lagi di 7 Tanya, masih di cerita pengangguran negeri sipil. Video ini diambil di hari Minggu, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, tetapi sama saja bagi pengangguran hari Senin sampai Minggu ya sama aja gitu kan. Tapi kita sudah tahu ada dua jenis pengangguran kemarin sudah saya bahas. Ada dua jenis pengangguran, ada yang aktif, ada yang pasif. Pengangguran yang pasif itu yang tinggal menunggu mati saja. Jadi tiap harinya cuma tidur doang, terus di kamar doang, nggak kemana-mana, udah menerima nasib, udah mengeluh, udah ya hidup ini keras, hidup ini apa, tapi hanya mengeluh di tempat tidur. Kuota minta ke orang tua, terus cuma nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Nggak ada usaha untuk aktif bekerja nyari duit. Bekerja itu kan nggak harus pakai seragam, bekerja itu nggak harus yang 73 atau 83 gitu kan. Gimana pun caranya ada pengangguran yang juga aktif menghasilkan rupiah. Di KTP-nya mungkin pekerjaannya cuma tertulis wira swasta, tapi dia menghasilkan lebih banyak dari yang di KTP-nya misalkan pegawai negeri begitu. Ada juga gitu. Tapi mereka lebih suka disebut pengangguran atau freelance, bahasa kerennya ya. Biasanya yang pakai kata-kata freelance, khususnya saya sering kali nulis kata freelance di kolom pekerjaan gitu. Itu dalam tanda kurung nganggur versi lebih modern gitu. Disebutnya freelance tapi tetap aja nganggur. Nah, kita bahas apa kali ini di pengangguran negeri sipil kali ini, cerita pengangguran negeri sipil. Pokoknya kita bahas tentang kiamat. Oke teman-teman, kalau kita baca entah itu di media sosial, entah itu di berita-berita ataupun juga di artikel-artikel yang banyak sekali bertebaran di media-media online, banyak yang membahas tentang ciri-ciri kiamat. Ini muncul muncul itu, tanda kiamat. Banyak sekali yang membahas tentang kiamat, akhir dari sebuah dunia. Tapi respon pertama kali dari seorang pengangguran, contohnya saya gitu ya, merespon berita-berita tersebut, merespon isu-isu tersebut ataupun hal-hal yang mengenai kiamat tersebut apa? Bodoh amat, hidup kami sudah lebih kiamat. Bodoh amat, kita sudah susah, sudah memikirkan banyak hal daripada sekedar memikirkan ciri-ciri kiamat. Karena kiamat bagi kami ya ada di beberapa titik. Yang pertama, kiamat bagi kami, mungkin ada teman-teman pengangguran yang kiamatnya terjadi ketika dia di PHK, ketika dia dipecat dari pekerjaannya, ketika dia tidak terpakai lagi di dalam pekerjaannya, sementara usia sudah menua. Contoh saya gitu kan, terakhir resign dari perusahaan di usia 30 ke atas, ternyata susah lagi yang menerima karyawan di usia-usia tersebut gitu. Jadi itu kiamat.
itu sebagian kecil dari kiamat di hidup kami para pengangguran. Kiamat juga ketika kita mendengar pengangguran, angka pengangguran di dunia atau khususnya di Indonesia ini semakin melonjak. Kiamat juga ketika beberapa perusahaan besar, beberapa perusahaan yang memungkinkan kita untuk bekerja lagi ternyata gulung tikar. Itu sudah tanda-tanda kiamat yang semakin jelas buat kita. Dan berikutnya lagi, kiamat bagi pengangguran adalah ketika kita nganggur, tidak ada kegiatan, tidak punya aktivitas apapun, dan tidak ada hal-hal yang bisa dihasilkan atau tidak bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kiamat sudah banyak sekali tahapannya. Lalu bagaimana agar kita tetap bertahan? Ya, kita mempertahankan kewarasan kita. Dan sekali lagi, kita jangan sampai terjebak ke dalam dunia pengangguran yang pasif. Selama kita masih punya pikiran, selama kita masih punya akal, kita berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang. Ya, bodoh amat lah gengsi gitu kan. Terus juga kemanapun, misalkan cuma sekedar nganterin barang gitu ya, terus juga sekedar disuruh-suruh tetangga, ya asal menghasilkan uang ya nggak apa-apa kan. Apalagi untuk teman-teman pengangguran yang memang punya kemampuan, karena nganggur di sini bukan berarti tidak punya kemampuan, karena boleh jadi kita tidak diterima karena kemampuan kita. Banyak yang seperti itu, karena kita terlalu pinter misalkan, ternyata lingkungan yang kurang pinter, akhirnya yang pinter malah yang tertendang gitu kan. Nah, jadi yuk, selama pengangguran kita cari aktivitas yang positif. Kita positif negatif terserah lah, aktivitas yang bisa menghasilkan duit supaya tidak menciptakan kiamat bagi pengangguran lainnya. Karena ketika kita mendengar, ketika kita melihat angka pengangguran semakin tinggi, itu semakin dekat tanda-tanda kiamat buat kita sendiri yang lagi nganggur gitu kan. Oke, itu dia cerita untuk hari ini. Karena kiamat bagi pengangguran sangat banyak di ciri-cirinya, sangat banyak tanda-tandanya. Boleh jadi besok kamu nganggur, jadi persiapkan dari sekarang, jangan sampai jadi pengangguran yang pasif, jangan sampai jadi pengangguran yang tidak punya kemampuan apa-apa. Oke, salam pengangguran. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.